وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى حضرة مشايخنا وسيدنا ووالدنا جميع تلاميذنا وذريتنا وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي وإلى حضرة جميع مشايخنا وسيدنا ووالدنا جميعا وإلى حضرة حاجتنا يا الله إنا نعوذ بك من وباء يا الله وأخص في بلاد إندونيسيا يا الله بلاد إندونيسيا وأخص بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعطانا ببركاته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai tentang kitab Uswatun Hasanah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanduru, bismillahirrahmanirrahim, la yanduru ora kena ningali, tidaklah melihat, sapa ar-rajulu wong lanang, sapa ar-rajulu seorang laki-laki tidaklah boleh melihat apa, ila auratir rajuli marang aurate wong lanang liya, ila auratir rajuli kepada auratnya laki-laki yang lainnya, walal mar'atu lan ora kena ningali sapa wong wadon, walal mar'atu lan ora kena ningali sapa wong wadon, walal mar'atu lan ora kena ningali sapa wong wadon, atau perempuan itu tidak boleh melihat juga, ila auratil mar'ati marang aurate wong wadon kang liya, ila auratil mar'ati kepada auratnya wanita yang lainnya. Rasul bersabda, tidaklah boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain, dan tidaklah boleh seorang perempuan melihat auratnya perempuan yang lainnya. Wala yufdi lan ora kena nekani, wala yufdi lan ora kena nekani sapa ar-rajulu wong lanang, tidak boleh mendatangi seorang laki-laki itu ilar rajuli marang wong lanang liya, ilar rajuli kepada laki-laki yang lain, fi saubin ing dalem nganggo aling-aling sandangan, fi saubin ing dalem nganggo aling-aling sandangan, wahidin kang siji, maksudnya anu nggih satu tempat tidur, ya satu tempat tidur, satu selimut. Wala tufdi lan ora kena nekani, wala tufdi lan ora kena nekani, tidaklah boleh mendatangi sapa almar'atu orang perempuan, sapa almar'atu orang perempuan, ilal mar'ati marang wong wadon liyane, ilal mar'ati kepada perempuan yang lainnya, fi saubin ing dalam satu tutup sandangan, fi saubin di dalam satu tutup satu baju, al-wahidi kang siji, rawahu Muslim. Baik, kita bahas hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak diperkenankan melihat auratnya seorang laki-laki kepada laki-laki yang lainnya. Kita perlu ketahui bahwasanya aurat laki-laki itu ada 3. Aurat laki-laki di saat sholat, Yang kedua,
adalah aurat laki-laki dengan orang yang menjadi mahramnya. Yang ketiga adalah orang laki-laki auratnya dengan laki-laki yang lainnya. Kita ketahui di dalam fikih auratnya seorang laki-laki itu adalah bainas surah warukbah. Bainas surah warukbah, yakni antara pusar sampai kepada lutut. Ini adalah auratnya seorang laki-laki. Jadi auratnya laki-laki terhadap tiga hal ini sama. Laki-laki di saat sholat itu auratnya juga sama, bainas surah warukbah. Ketika laki-laki itu bersama dengan mahramnya, artinya bersama dengan saudara perempuan kandungnya, ya, bersama dengan ibunya, itu tetap yang harus dijaga itu antara pusar sampai lutut. Ya, yang harus dijaga itu antara pusar sampai lutut. Sampai terus. Terus kemudian kepada selain mahramnya, kepada teman-temannya di job set, ya, ketika mandi, ya, mandi di kamar mandi bersama, itu juga tidak boleh kelihatan antara surah waruk, antara pusar sampai lutut. Ya, itu adalah auratnya seorang laki-laki, ya, auratnya seorang laki-laki. Pernah satu ketika itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang memiliki suara membaca Qur'annya bagus sekali baca Qur'annya. Lah, satu ketika sepeninggalan Rasulullah SAW beliau hijrah sampai ke daerah Irak, ya, sampai ke daerah Irak. Beliau kalau ngimami pasti pakai hanya sarung saja. Beliau kalau ngimami pakai sarung saja, ditali, terus kemudian sampai nutupi pusar, sampai nutupi lutut. Terus kemudian orang-orang yang hidup dengan zamannya, seorang tabi'in yang pernah menjumpai sahabat, belum pernah menjumpai Rasulullah, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa sih kamu kok ibadah itu seperti itu, nggak sopan? Ya, bukan nggak sopan, karena saya menerangkan satu hukum. Takutnya kalau saya pakai baju lengkap, nanti semua orang akan mengira bahwasanya zamannya Rasulullah, ya, sholat itu ya yang wajib pakai baju lengkap, semuanya tertutup. Tidak seperti itu. Aku menerangkan hukum saja biar orang tahu kalau auratnya daripada laki-laki itu adalah antara pusar sampai dengan lutut. Walaupun laki-laki sama temannya, ya, walaupun sama temannya tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh kelihatan daripada antara pusar sampai lutut. Ya, tidak boleh. Sehingga satu ketika yang seorang sahabat Nabi yang bernama Jarhud, ya, yang bernama Jarhud itu adalah salah satu santrinya Rasulullah di antara 400-an santri yang ada di Sufah. Yang Sufah itu pinggir-pinggirnya Masjid Nabawi, ya, yang ada tulisan-tulisannya di atasnya, tiang-tiang itu, nama-nama sahabatnya. Itu diantaranya ada sahabat, yakni Jarhud, ya, sahabat Jarhud. Satu ketika sahabat Jarhud ini duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Jarhud itu saking santainya kelihatan pahanya. Paha itu kan antara pusar dengan lutut, paha masuk di dalamnya, sehingga ini adalah terlihat sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menghentikan ceramahnya, kemudian bilang kepada Jarhud, yakni ghaddi fakhidhaka fa innaha minal aurah, yakni ghaddi khadhika, tutupilah pahamu. Ghaddi khadhika, tutupi pahamu. Fa innaha, maka sesungguhnya, yakni fakhidak, yakni pahamu itu minal aurati, termasuk bagian daripada aurat. Jadi yang ada di job set, yang mandinya mandi bareng, ya, bersamaan itu tetap, ya,
ya yang pintunya itu terkadang hanya separuh, tetap usahakan ketika mandi itu adalah memakai sarung. Apalagi mandinya bersama, katakan seperti itu, ya tidak boleh, kecuali tertutup antara surah warukba, karena berbahaya. Laki-laki yang ketahuan auratnya laki-laki lain, apalagi jarang melihat perempuan, ya nanti akan di situ akan muncul satu penyakit, yakni penyakit hemafrodit. Ya, hemafrodit itu kadang ke fenomenan, kadang itu kemaskulinan, ya jadinya dia bencong, ya itu sering terjadi dulu di pondok-pondok laki-laki, ya pondok laki-laki atau yang disebut dengan meril. Kalau pertama-tama sih jangan lihat, pertama-tama seperti itu, tapi kelama-lamaan dia ingin dilihat terus, ya terus kelama-lamaan teman yang suka melihat itu, ketika dia suka sama laki-laki yang lain, ya merilnya ini akan marah-marah, ya dan ini disebut biasanya dulu adalah meril. Ini penyakit ini dikarenakan adalah suka daripada melihat aurat laki-laki dengan laki-laki lainnya, ya oleh karenanya Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad SAW betul-betul melarang untuk melihat auratnya laki-laki dengan laki-laki lainnya, khususnya adalah yang berada di barak non-staf, ya yang mandinya adalah mandi bersama-sama wareng, itu yang tempatnya jadi satu, itu harus berhati-hati, ya tetap harus dijaga, diperhatikan untuk titik-titik auratnya. Selanjutnya adalah tidak diperkenankan perempuan itu melihat aurat perempuan yang lain. Lah, aurat perempuan ada 3 aurat di saat sholat. Di saat sholat perempuan maka semuanya itu harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Selanjutnya adalah auratnya perempuan bersama dengan mahramnya, itu adalah sama dengan laki-laki baina surah warubah. Akan tetapi ketika itu tidak terjadi fitnah, ya dilalah dengan mahramnya, semisal dengan pamannya mesum, ya sampean pakai baina surah warubah, ketok atasnya gini, pamannya merangsang, lah ini nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Ya artinya dalam fikih contohnya memang seperti itu, kecuali diperkirakan tidak ada fitnah. Oleh karenanya walaupun auratnya perempuan itu sesama dengan mahramnya itu adalah baina surah warubah, akan tetapi tetap adabnya tetap harus ditutup, ya kelihatan tangan tidak masalah, kelihatan leher nggak masalah, ya kelihatan rambut tidak masalah. Akan tetapi kalau kelihatan yang bagian auratul kubro, ya itu kayaknya adab, ya hanya secara adab itu tidak diperkenankan, ya tidak diperkenankan karena takut ya nanti akan terjadi satu hal yang menyebabkan daripada fitnah itu sendiri. Sedangkan aurat perempuan dengan yang lain selain mahram itu sepakat semuanya adalah semuanya, yakni mulai dari rambut sampai kepada kaki, semuanya itu adalah auratnya perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Ya ada yang memakai cadar, ya monggo silakan, ya itu adalah hal yang baik, ya hal yang baik. Ya Islam mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadinya satu perzinahan. Aurat itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perintahkan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka semuanya menahan daripada pandangannya. Wayahfadu dan menjagalah kalian semuanya laki-laki furujahum, yakni kemaluan kalian semuanya. Ya, wayahfadu disuruh menjaga farjinya. Itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah satu, menjaga itu apa? Yang dimaksud adalah menjaga farjinya itu dari perbuatan zina. Yang kedua yang dimaksud dengan wayahfadu furujahum adalah menjaga, yakni kemaluannya agar tidak dilihat oleh orang lain, ya karena itu merupakan hal yang sangat esensi, hal yang sangat privasi, ya hal yang sangat privasi, ya jangan
umbar begitu saja ya. Semakin kita menutupi aurat kita semakin berharga ya, semakin berharga. Emas itu semakin tertutupi oleh perak, oleh tembaga, oleh pirik dan sebagainya, maka emas itu semakin berharga ya, harganya semakin ya melambung ya, harganya semakin melambung. Nah, ini wayahfadzu furujahum, jagalah farji kalian semuanya, maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina atau menjaga kemaluan agar tidak dilihat oleh orang lain ya. Fungsi daripada pakaian dijelaskan, ya bani Adam qad anzalana alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian untuk menutup auratmu, pakaian yakni pakaian yang menutup auratmu itu adalah semuanya adalah untuk perhiasan ya, untuk perhiasan sawatikum warisha, yakni untuk perhiasan dan keindahan ya. Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan la yanduru ar-rajulu ila auratir rajuli wal mar'ati ila auratil mar'ati, yaitu sahabat daripada apa itu namanya, sahabat Sa'id Al-Khudri. Sahabat Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini. Mungkin masalah aurat ini ada yang ditanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini Ustaz, yang sering terjadi kadang kita kalau sholat berjamaah, Iya. ada beberapa jamaah itu kadang dia menggunakan kaos atau mungkin celananya yang ketat. Jadi jamaah yang di belakang itu melihat dari belakang itu melihat tadi belahan antara celana dan kaos tadi kan terbuka itu. Jadi itu kira-kira sholat. Ya, dalam betul dalam contoh fikih, kitab-kitab fikih ya, kitab-kitab fikih itu sering dijelaskan memang tentang bab celana ya, bab celana. Kaos yang ketat itu yang sekiranya agak mepet dengan posisinya apa itu namanya, celananya jin, kaosnya setan gitu aja ya, mereknya semisal ya, celananya jin terus kemudian kaosnya setan gitu. Lah, itu ketika dia membungkuk gini pasti bagian yang belakang ini akan narik ke atas. Itu ada dua. Yang pertama, jikalau celananya jeans itu berada di atas daripada pusar, maka tidak membatalkan daripada sholatnya. Tetapi kalau celana jeansnya itu ada di bawahnya pusar, ya ukurannya yang depan aja biar mudah, ya itu maka ini termasuk aurah dan karena dia itu tidak memenuhi syarat daripada sholat, syarat sah sholat diantaranya adalah menutupi aurat, maka tentunya sholatnya adalah batal ya, tentunya sholatnya adalah batal. Tapi di YMM itu kayaknya sudah mengadakan rompi anti melihat kayaknya ya, anti melihat. Jadi mungkin yang saya lihat itu hanya di masjid GBC kayaknya, yang ada itu di masjid GBC kayaknya. Nah itu sudah dipasangi rompi ya, rompi YMM ya. Itu insya Allah satu tidak bisa melihat merek yang ada di depannya ya, semisal mereknya adalah maintenance ya, mereknya adalah apa itu namanya operation dan lain sebagainya, nggak bisa. Yang kedua, menutupi, fungsinya adalah menutupi daripada kaos yang antara kaos dengan celana. Yang paling aman itu adalah sarung. Sarung itu pasti kalau di atasnya pusar dia nggak akan turun-turun ya, nggak akan turun asalkan cara pakainya sarung dengan benar ya. Tapi kalau celana itu kemungkinan naik turun bisa di saat sujud, tapi kalau sarung sulit ya. Oleh karenanya dianjurkan kalau apa itu namanya sholat yang pakai apa itu kaos pendek dengan celana sebaiknya dengan sarung ya, dengan sarung. Seingat saya sudah bikin kayak semi apa ya, rompi lah ya, semi rompi itu yang
fungsinya adalah menutupi aurat, yang kedua adalah menutupi daripada merek-merek tertentu yang ada di kaos-kaosnya jamaah itu sendiri. Jadi gitu ya Pak Tas. Jikalau itu ada di atas pusar maka tidak batal, tapi jika di bawah pusar pastilah sholat itu batal dan sering. Dan kewajiban kita ketika tahu adalah ngasih tahu teman kita. Yang dikasih tahu mau nggak mau ya urusan di dia. Yang penting kita ngasih tahu dengan cara bil mujadalati billati ya ahsan ya, dengan cara yang bagus ya, dengan cara yang bagus ya. Dengan cara yang bagus itu bukan hanya perkataan yang halus, bukan, tapi posisi ya. Kalau orang itu tersinggungan, sampean ingatkan di depan orang banyak ya, maka dia akan emosi nanti ya, nggak jadi bila wajah biladihi aksan, nggak jadi biladihi aksan, nggak jadi bagus. Itu mungkin Pak Bas nggih. Nggih, Ustaz. Jadi masjid Polsek dereng diparingi nggih. Dereng. Mungkin tugasnya Pak Rahmat kayaknya itu ya dulu, atau Pak Eko kayaknya ya. Mas Erhan. Oh Mas RH, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat saking BPPU kan? Oh saking BPPU ya yang bagi dulu. Yes, saya masih ingat. Pak Yudin. Ya, saya masih ingat kok. Ya, saya masih ingat dulu. Itu banyak sekali. Yang saya tahu sih masjidnya itu masjid GBC. Saya tahu ya. Ya, yang lainnya karena kalau Jumatan dalam Kalau di Rizky wonten kalau nggak salah. Kalau di Darus Sa'adah dereng nggih. 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 Antisipasi, memang antisipasi untuk dua hal itu ya. Antisipasi untuk dua hal. Ya bagus pertanyaannya, nggih bagus. Ada pertanyaan dari Pak Kur. Kalau ada pertanyaan dari Pak Kur, Ini dan jika Pak seorang Basuki. istri ketika bersalaman dengan paman, Atasnya dulu saya. mau tanya batasan seorang istri menjaga auratnya kepada saudara suami. Mahram Pak Kur, yang dimaksud dengan mahram itu gini Pak Kur, mahram itu adalah usul itu ke atas. Misal saya, ibu saya, nenek saya, buyut saya itu mahram ya. Terus kemudian furu itu ke bawah, anak perempuan saya, cucu saya, cicit saya sampai ke bawah. Nah, itu mahram. Nah, terus kemudian ke samping adalah saudara kandung. Terus kemudian anaknya ke samping adalah keponakan. Itu adalah saudara mahram. Terus kemudian istri itu suami itu bukan mahram ya. Suami itu bukan mahram karena dia boleh dinikahi, tapi saudara daripada istri atau suami itu adalah mahram sementara. Mahram sementara itu hukumnya beda dengan mahram yang selamanya, beda ya. Mahram sementara itu gini, semisal kakaknya ini dinikahi sama Pak Kur misal ya, terus kemudian meninggal dunia, adiknya cuantik ya, adiknya ini mahram sebenarnya ya, mahram sementara, tapi mahram sementara itu tetap batalkan wudhu, beda dengan mahram yang asli ya. Mahram sementara artinya ketika kakaknya meninggal dunia, Pak Kur boleh nikah sama adiknya ya, boleh nikah sama adiknya. Itu mahram sementara, itu dihukumi adalah ajnabiyah, orang lain ya, orang lain. Jadi auratnya seperti orang lain, jadi harus tertutup ya, kecuali muka dan telapak tangannya ya. Itu Pak Kur ya, kecuali muka dan telapak tangannya. Ada kelanjutannya. Dan jika seorang istri ketika bersalaman dengan paman dari suaminya, paman dari suaminya, ya jelas bukan mahramnya ya. Dengan cara paman mencium tangannya. dengan cara mencium tangannya, apakah diperbolehkan ataukah tidak nggih? Ya, tetap itu bukan sebagai adab mahramnya. kepada orang tua. Ya, itu bukan mahramnya ya, sebenarnya adalah karena bukan mahramnya ya, biasanya adalah seperti ini. Tapi aturan di dalam hukum bermasyarakat ya, hukum di dalam bermasyarakat itu ya serba repot ya. Ya, ini Ya. sebagai adab kedua kepada orang tua ini.
Mana itu? buruk-buruk ya. Kalau kita gak salaman itu dipikir sok alim ya, sudah mulai belajar dari mana kak ya, terus kemudian dan lain sebagainya ya. Dulu di Tepireng itu ada 2 ulama Tepireng itu berbeda pendapat. Waktu salaman sama Bunyai ya, itu boleh nggak nyium tangannya? Kata Yai Muhajir nggak boleh. Kata yang satunya lagi, Malah ya barokah. boleh lah, mau sok merangsang ya Mbak. Kan gitu sebagai adab ya. Ya jadi ya sudah, ya terjadi perbedaan gitu seperti itu. Ya kami yang santri ya punyeng ya punyeng. Ada kalanya yai saya itu disalamin sama singkek bahkan orang-orang Cina. Ya, orang-orang Cina yang bukan Islam perempuan. Ya saliman biasa. Ya terus kemudian ada kalanya yai itu ada yang seperti ini. Ya jadi kami sebagai murid itu bingung, tapi secara syariah tetap kalau yang bukan mahramnya enggak boleh ya. Kalau secara syariah nih, kalau secara syariah tetap enggak boleh. Tapi kalau masalah al-urf, masalah kebiasaan itu tetap kami sulit untuk menjawabnya. Bukan karena nggak tahu dalilnya, ya. Sulit untuk memberikan satu keputusan, ya. Sulit untuk memberikan satu keputusan. Posisinya. Di keluarga istri katakan dengan bibinya istri, ya. Mbaknya istri. Gak saliman iku piye? Saliman terus kemudian ditambung tangannya, terus saliman ngene apa maneh? Waduh, iku penderitaan untuk diuring-uring ya. Ya moh sampean nggih. Sampai amoh ya. Ya kalau Gus Dur sih nggak masalah. Loh Gus, kok saliman sampai cewek cantik dari Jerman? Gimana Gus ya? Ya karena saya nggak lihat kok ngapain ya kan gitu. Kelihatan nggak lihat kok ngapain. Nah itu ya Pak Kur ya. Memang bagus sekali pertanyaannya. Kami sulit untuk menentukan yang mana ya, yang mana. Tapi jawaban secara syariah, karena itu adalah termasuk bukan orang yang masuk dalam kategori mahram ya, bukan saudara usul, bukan furu, bukan hawashi ya, bukan bintu bani akhi ya, atau hawashi, atau bukan karena mertua, ataukah bukan karena seroboan ya, maka itu termasuk bukan mahramnya ya, bukan mahramnya. Sebaiknya adalah tidak bersentuhan. Sebaiknya adalah tidak bersentuhan. Kita jawab secara syariahnya ya, secara syariahnya. Tapi adapun nanti al-urf, nanti monggo silakan ya, kita bahas tersendiri ya, kita bahas tersendiri masalah urf ya. Apakah sampai melakukan seperti itu? Iya sering ya, sering atau Dilema. ya, dilema. Kalau nggak salaman juga dimaki-maki ya, ya dimaki-maki. Nggak enak Gimana ini? juga. Ya dilema juga. Ya itu Pak Kur. Itu pertanyaan dari Pak Kur. Yang lain ada yang ditanyakan? Pak Yai, dari tak tanya ini. Jin. Selain makro itu, jin itu termasuk selain makro maupun misalnya kan katanya dengan mandi, karena mandi kan disarankan kan pakai basahan, cuman kan seringnya kan ya kalau mandi aja enggak pakai basahan. Nah, itu bagaimana kita menjaga aurat kita dari pandangan jin? Karena kan ada kisah yang jin suka sama manusia itu pun. Oh iya. Mbak Cini. Bahasa Al-Quran itu yang membuat jengkel jin itu adalah bahasa anfusikum ya, anfusikum itu adalah dari jenis diri kamu ya, semuanya. Berarti ya nanti yang terkena khitab adalah dari jenis kita. Artinya yang memandang itu adalah manusia, sesama manusia ya, bukan dengan selain daripada manusia. Buruk-buruk gitu Pak Eko, sampean bajuan gini aja, apa itu namanya, jin itu melihatnya hanya
dengan merem, apa itu namanya, meremnya jin itu bisa kok melihat auratnya sampean kok Pak Eko. Jadi meremnya jin itu bisa melihat sampean Pak Eko, bisa melihat sampean. Jadi untuk hukum daripada aurat itu adalah rajul ila rajul, mar'ah ila mar'ah, ya, mar'ah al mar'ah ila rajul, ya, sesama manusia. Kalau jin tidak ada, ya. Jin itu bisa melihat, malaikat itu juga bisa tembus pandang, sama, ya. Dia itu cuman diem aja gini aja sudah akan bisa semuanya. Oleh karenanya medsosnya jin dengan medsosnya daripada manusia itu lebih canggih medsosnya jin. Jin itu untuk mengetahui sesuatu itu cuman merem gini loh. Maka dia tahu dimensi waktu yang lainnya. Ya, itu jin itu. Mbak Google kan? Hebat. Ya, Mbak Google kalah sama jin. Ya, Mbak Google masih kalah dengan jin. Ya, Mbak Google masih kalah dengan jin. Jin nggak perlu beli S7, ya S8. Apple nggak perlu, ya nggak perlu. Nggak perlu pakai teknologi yang canggih, Zoom, ya, pakai teknologi Hangout dan lain sebagainya. Cukup dia merem aja. Lah, adapun yang disukai sama jin itu ada kriteria-kriteria tertentu Pak Eko. Ada kriteria-kriteria tertentu. Ya, orang yang disukai sama jin ada kriteria-kriteria tertentu. Ya. Kalau orang awam nggak paham dia disukai jin ataukah tidak, ya. Tapi suatu ketika Raja Khimyar itu raja yang disenangi dengan jin. Jadi bapaknya Belkis, Ratu Belkis itu adalah manusia yang sangat dicintai sama jin. Ya, sehingga ada istrinya itu yang berupa jin. Nah, ini sehingga menuai satu apa itu namanya perbedaan kalangan ulama, boleh nggak menikah sama jin itu sampean seperti itu. Tapi kan Raja Khimyar itu juga bisa, ya, juga bisa melihat jin, ya, juga bisa melihat jin. Ya, saya pernah nangani kasus pasien itu disenangi sama jin laki-laki, ya. Jadi kalau saya ruqyah, ya, tolong ambil spermanya jin sebelah sini, ya. Warnanya apa? Warnanya hitam, ya. Warnanya hitam, ya, kayak konsentrat lah, ya, kayak konsentrat lah. Ya, ada yang agak kekuning-kuningan, ya. Ya, tolong ambil sebelah kiri dari rahimnya itu, terus kemudian dari atasnya, diambil dari atasnya. Itu ya jemek-jemek gitu, badek-badek seperti itu. Ya, badek-badek seperti itu. Ya. Jadi anfusikum itu adalah jiwa sesama, ya, sesama bentuk jenisnya. Ya, bisa ini, jadi anak nggak? ya, apanya? Ya, kalau jin suka. Nggak sulit untuk menjadi anak itu sulit, walaupun dia tapi ingat perempuan yang disukai jin itu jauh lebih parah, karena dia akan sulit untuk merasakan kenikmatan daripada suaminya sendiri, ya. Jadi kalau menjima itu langsung nyut gitu, langsung seperti itu, ya, itu jin laki-laki yang kurang ajar, ya, jin laki-laki yang kurang ajar, ya. Tentunya hubungan manusia dengan jin itu tentunya ada kurikulumnya tersendiri, ya. Itu nanti bagiannya Imam Ghazali, kitab sampingnya, ya. Kalau sudah bisa mencapai satu makom, bisa berada di alam malakut, kemudian alam mutajannifah, ya, terus kemudian alam jabarut dan sebagainya, sudah bisa berada di alam-alam itu lainnya, ya. Ngaten niku nggih Pak Eko nggih? Nggih, sami-sami. Ada yang ditanyakan lagi? Ustaz, Ya, tadi Pak. saya masih begitu paham tadi Ustaz. Untuk saudara sekandung istri itu kan muhrim sementara Ustaz, ya. Mahrum sementara nggih. Itu apa namanya? Membatalkan wudu atau tidak? Ustaz? Batalkan wudu. Mahrum sementara itu batalkan wudu. Termasuk mertua itu, Pak. Loh, mertua kan boten niku kan ngeten. Yang dimaksud nasab itu kita ke atas, usul jenenge.
kita ke bawah, Iya. namanya furu, ke samping saudara-saudara ya kandung. Lah, terus kemudian ada anak-anak saudara, berarti keponakan. Ya. Terus kemudian ada dikarenakan pernikahan, adalah mertua tadi. Ada dikarenakan susuan, namanya rodok. Ya, itu juga nggak batalkan. Tapi ada yang sementara, nasab apa itu namanya, mahram sementara, diantaranya adalah saudara istri, ya, saudara istri, Ipar. saudara ipar, ya, ipar itu tetap, ya, ipar itu Batal. tetap batal wudhu, tetap batal wudhu, ya, Oke. tetap batalakan wudhu. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau sama sepupu batal wudhu nggak? Batal. Sepupu batal wudhu tak betul? Ayo, tadi sudah rumusnya sudah ada kok. Sepupu batal tambatan. Batal. Batal. Sing teges no, batal. Gitu loh. Lekan ke atas, ke bawah, ke samping, anaknya ke samping. Sudah. Aku tendang kan. Lah, sepupu wonten tambatan niku. Kan mboten enten. Berarti sepupu niku tetep batalno wudu. Nek batalno wudu angsal dinikahi tambatan. Angsal ya, kayak menawi sepupune ono sing wayu kawini ae. Kalau Nggih. kalau Asalkan belum punya istri. kalau utawa Pak Ya. D niku. Sami. Mboten. Mboten. Ya, paman batal, bibik batal tambatan. Bibik kandung. Batal. Loh, sampean berarti oleh nikahi bibike sampean berarti? Bibi, lu mengkane niku Mas. Lah tadi kan anaknya ke samping berarti keponakan. Lah kalau keponakan sama kita kan ya paman. Atau Pak D ya. Oke. Nggih, ngoten niku wis buletisasi ya, buletisasi. Terus pertanyaan meneh. Saudara serodoan niku sepiye sih? Susuan niku sing susu piye maksudnya iku? Ya. Yang disusul oleh tua kita. Ya, sampai berapa kali? Sampai kenyang. Ya, Tiga kali. Tiga kali. aja ngawur 3 kali sapan. Ya itu gak kenyang itu. Nek 3 kali sapan itu ya gak kenyang itu, Pak. Ya. Delok-delok ya. Kalau hari pertama cuti ya gak kenyang itu, Pak. Pak Eko Nina. Ya. Ya, jadi rodoan itu bisa kenyangan sampai bahkan saya ambil pendapat yang agak agak banyak ya, 7 atau 5 ya. 5 kali kenyangan. Jadi waktu nyusu sampai kenyang itu dihitung 1 kali. Besoknya lagi nyusu lagi sampai kenyang 2, 3, 4, 5, maka sudah menjadi saudara serodoan. Pertanyaan lagi. Di era milenial sekarang. Ya, di era milenial sekarang itu banyak orang jualan susu di beberapa tempat asli. Iya, Ada asli, botolan asli ada. Ya, Iya. itu pertanyaan nih. Sampai anak tumbas susu nang kono gawe anake sampean sampai ping 5 kenyang ya. Iku dadi saudara serodokane sapa? Iku yang jadi dilema sekarang ini. Betul. Itu jadi saudara serodokane sinten sampean? Iku susune menungso lho itu. Betul, itu dulu waktu saya ngaji Roil Bayan tahun 2001 itu saya ngaji kitab Roil Bayan itu masih dicontohkan kejadian itu di Eropa. Tapi sekarang di Indonesia banyak tempat-tempat jual ASI. Ya, jual ASI. Dia kan dikasih nama. Ya. Terus kemudian bagaimana hukumnya itu? Dan ini harus mendapatkan pencermatan dari ulama-ulama sekarang aslinya. Iya. Ya. Itu bagaimana itu? Coba. Maksudnya Itu yang saya jadi dilema itu. Ya, itu padahal dulu saya ngaji itu kayak hal yang mustahil gitu di Indonesia itu.
Ya. Wong Indonesia iku saweneng nyusuno nang anak kok ya. Bahkan saking sawenenge bapake disusui yo. Ya. Kuat. Terus pertanyaannya Pak Basuki kalau nyusu 5 kali iku saudara serodokan ta mboten kali bojone? Lah itu jadi pertanyaan. Bi, Lah, ada anak-anak, ya, Bi. ada anak. Lah, ya, syarat dari kalau lah sampean kok Bunda, biar kita biar ya, mboten cuti ya. Lockdown ya. Lockdown ya. Makan daun-daun Sensor aja. ada anak-anak Jadi itu. gini. Bun, biar kita salaman nggak batalkan wudhu Bun ya. Kita kan mahram ya, bisa nikah loh. Biar kita nggak batal wudhu, aku tak nyusu Bun ya. Ping piro, ping 5 ya. Ya, ben gak batal ya. Terus saudara serotokan lo, ono persyaratannya selain nyusu sing sampai kenyang ya 7 atau 5 kali itu ada persyaratan lagi belum mencapai usia 2 tahun ya. Nah usianya sampean katanya pensiun ya gak saudara serodoan ya, bukan jadi saudara serodoan ngawur ya. Nah itu yang jadi permasalahan dulu, itu menjadi permasalahan sehingga ulama yang hati-hati memilih jalan adalah dulu ya waktu Basul Masail ya dulu ulama yang hati-hati itu justru malah memilih jalan siapa yang naruh susu di situ maka ditulis nama orangnya, ditulisin nama orangnya di situ. Terus siapa yang ambil susunya ditulis namanya, biar nanti ada kontak ya antara yang ambil susu atau yang diambil susunya. Terus kemudian dan pendapat ini sangat sulit sekali, orang naruh susu terus kemudian besarnya anak ini bagaimana dan di mana itu kan juga sulit dilacak nantinya. Ya, karena nanti berpengaruh sekali kepada anaknya nikah sama anak susuannya kan tidak boleh itu, saudara susuan itu tidak boleh nikah ya, tidak boleh nikah. Nah, terus kemudian ada yang berpendapat bahwasanya ya yang dimaksud susuan ya susuan nyusu tenggere satiyatain ya dua susu itu ya, karena laban itu yang dimaksud dengan laban itu beda dengan satiyatain ya, beda beda airnya dengan susunya itu berbeda ya. Susu yang ada di kantongnya susu ya berpendapat seperti itu ya, susu yang ada di kantongnya susu karena unsur daripada susu yang dikeluarkan dengan susu yang ada di kantongnya susunya ibu asinya maka itu berbeda ya, karena di situ ya ada getaran-getaran tertentu yang berbeda ya, jadi ada musik ritmis yang ada di situ ya yang membuat tenang. Jadi anak itu kalau nyusu ASI yang botolan ya yang didotkan dengan didoti ibunya itu beda, ketenangannya unsurnya beda, psikologinya. Anak nangis didoti cek nangis, tapi anak nangis disusoni ibu itu bisa diem dan bisa menghantarkan musik yang menghantarkan anak itu cepat tidur ya. Kalau nggak percaya Pak Bas, sampean cuti Pak Bas ya bisa menghantarkan tidur Pak Bas. Kalau nggak percaya lagi Pak Bas ya. Ya. Pas ini nggak cuti lebih Ya nggak cuti 1 tahun kayaknya Pak Bas. Ya Pak Bas. Ya itu ya. Ya bagus sekali. Terus pertanyaan selanjutnya, bagi yang suka sepak bola ya, katakan di sini Mas RH ya, Pak Rahmat, terus kemudian yang suka sepak bola lagi Mas Jeffrey ya, itu bagaimana itu? Dan sepak bola itu biasanya jadi pemain itu mengharuskan untuk memakai katok itu ya, memakai katok celana pendek itu ya, mengharuskan memakai celana pendek itu bagaimana itu ya, bagaimana hukumnya seperti itu ya. Maka kita tengok di dalam beberapa literatur fikih kontemporer ya, ketika itu adalah satu hal yang bersifat olahraga terus kemudian memerlukan hal seperti itu, terus kemudian pada umumnya manusia melihat adalah biasa, maka kita lihat alasan daripada Yusuf Al-Qaradawi membolehkan daripada khusus pemain sepak bola, pemain loh nggih, bukan bermain-main loh nggih, pemain sepak bola, bukan bermain-main sepak bola loh nggih, pemain sepak bola
Ya, pemain sepak bola. Itu ya. Itu kitab-kitab yang baru-baru itu ya, yang pendapat baru-baru. Itu seperti itu. Sudah?